Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Petra Pratama Retiaun. Saya bekerja sebagai dosen pada program studi pendidikan jasmani di kampus Universitas Patimura yang ada di Kabupaten Kepulauan Naro. Di sini saya membawakan mata kuliah keterampilan dasar sepak bola dengan kode mata kuliah PJA 224216 dan SKS-nya 2 SKS di semester genap. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah keterampilan dasar sepak bola adalah salah satu mata kuliah konsentrasi keterampilan dasar sepak bola. Mata kuliah ini bersifat teori dan praktek. Pada mata kuliah ini akan dibahas secara teoritis tentang ruang lingkup permainan sepak bola yang meliputi sejarah sepak bola, filosofi sepak bola Indonesia, gerakan dasar sepak bola, teknik dasar sepak bola, manajemen olahraga sepak bola, peraturan permainan sepak bola, dan perwasitan dalam permainan sepak bola. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan, kurang lebih ada 5 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mengacu kepada sikap dengan deskripsinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Capaian pembelajaran yang kedua juga dari sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran yang ketiga mengenai pengetahuan, menguasai sejumlah pengetahuan tentang sejarah, ruang lingkup, filosofis sepak bola Indonesia, teknik, peraturan, dan perwasitan dalam permainan sepak bola. Capaian pembelajaran yang keempat, keterampilan umum, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif dan solusi baik secara mandiri ataupun secara tim. Capaian pembelajaran yang kelima, keterampilan khusus, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem keolahragaan sesuai dengan karakteristik cabang olahraga melalui berbagai metode pelatihan dan pengelolaan manajemen olahraga sesuai dengan tuntutan masing-masing cabang olahraga. Keterampilan khusus tambahan, memiliki kemampuan mengelola penyelenggaraan event olahraga. CPMK yang diharapkan, CPMK 1, mahasiswa memiliki sikap religius dan mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan tentang sejarah, ruang lingkup, filosofi sepak bola Indonesia, teori dasar sepak bola, teknik dasar sepak bola, strategi, taktik, dan mampu membuat manajemen olahraga, manajemen sepak bola, peraturan pertandingan, termasuk perwasitan dalam permainan sepak bola. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mahasiswa terampil dalam mempraktekkan teknik dasar sepak bola, strategi, taktik, serta membuat manajemen olahraga sepak bola, dan peraturan pertandingan dan perwasitan permainan sepak bola. Mata kuliah keterampilan dasar sepak bola ini akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang ruang lingkup sejarah permainan sepak bola. Pertemuan kedua, filosofi sepak bola Indonesia. Yang ketiga, teknik dasar permainan sepak bola. Yang keempat, ball feeling, dribbling, running with the ball. Yang kelima, passing, shooting, controlling. Yang keenam, heading, feinting, sliding, tackle. Yang ketujuh, throw in dan goalkeeper.
Yang ke-8 melakukan evaluasi tengah semester. Yang ke-9 metode latihan game sesi. Yang ke-10 statuta PSSI. Yang ke-11 manajemen organisasi sepak bola. Yang ke-12 peraturan permainan sepak bola. 13 peraturan permainan sepak bola dan pengelolaan perangkat pertandingan sepak bola. Yang keempat 14 perwasitan dalam permainan sepak bola. Dan yang ke-15 pengelolaan perwasitan dan fungsi perangkat pertandingan dalam permainan sepak bola. Dan yang ke-16 evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam mata kuliah keterampilan dasar sepak bola ini, bentuk perkuliahan secara umum, bentuk perkuliahannya akan terbagi atas dua, yaitu perkuliahan akan dilakukan secara dengan teori dan dengan praktek. Dengan teori, metode dan atau model yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan untuk mata kuliah, untuk bentuk pembelajaran praktek, metode dan model yang akan digunakan adalah metode demonstrasi, problem based learning, dan metode drill. Sistem pembelajaran akan dilakukan secara luring, yaitu pembelajaran dilakukan secara tatap muka, teori pun secara tatap muka, praktek pun secara tatap muka, dan tugas atau diskusi diberikan dalam bentuk tugas pribadi ataupun tugas kelompok. Tahapan pembelajaran dalam mata kuliah keterampilan dasar sepak bola ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama doa pembuka, kemudian persepsi, pemaparan materi, kemudian evaluasi, refleksi, dan penutup. Kemudian penilaian dan asesmen dalam mata kuliah ini sendiri. Penilaian meliputi partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, kemudian penilaian tugas, UTS, dan UAS. Bobot penilaian partisipasi kuliah dengan presentasi sebesar 20% dan tugas-tugas dengan presentasi sebesar 15%, tugas presentasi sebesar 15%, kemudian ujian tengah semester sebesar 20% dan ujian akhir semester sebesar 30%. Kemudian materi pembelajaran selanjutnya akan saya bahas di dalam video selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang kedua tentang filosofis sepak bola Indonesia. Ya, baik, selamat pagi semua. Pagi ini kita kuliah keterampilan dasar sepak bola. Materi kita di pagi hari ini tentang filosofi sepak bola Indonesia. Sebelum kita mulai akan perkuliahan kita di pagi hari ini, mari sebagai orang yang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kita masing-masingnya. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Di pagi ini saya akan menjelaskan tentang apa itu filosofi sepak bola Indonesia ya. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh, perlu kita tahu dulu apa itu sebenarnya filosofi. Filosofi itu merupakan cara pandang. Filosofi itu merupakan dasar membentukkan segala sesuatu. Jadi sepak bola itu dia didasari dari sesuatu. Sepak bola itu, filosofi sepak bola Indonesia itu merupakan cara pandang orang Indonesia terhadap pengembangan sepak bola di Indonesia. Itu filosofi sepak bola Indonesia. Jadi filosofi sepak bola Indonesia sendiri didasari dari berbagai faktor ya. Didasari dari berbagai faktor yang melandasi sampai terbentuknya filosofi sepak bola Indonesia. Jadi filosofi sepak bola Indonesia sendiri itu didasari dari ada 3 hal ya dalam dunia sepak bola, bukan saja di Indonesia tapi hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini menggunakan 3 momentum dalam sepak bola yang sering kita kenal dengan trimomen sepak bola. Trimomen sepak bola itu bicara mengenai attack, transisi, dan defense. Di sini saya ada kasih kode ya dengan ATT, TRA, sama DEF. Jadi ini attack, kemudian TRA itu transisi, dan DEF itu merupakan defense. Kemudian kelebihan pemain Indonesia. Nah, kelebihan pemain orang Indonesia itu yang pertama, dia itu cepat, memiliki karakteristik pemain yang cepat. Yang kedua, dia lincah.
Kemudian yang ketiga dia unggul. Kenapa dia cepat, dia lincah, dia unggul kalau 1 lawan 1? Karena rata-rata postur orang Indonesia itu dia kecil, dia pendek. Karena dia kecil, dia pendek, maka dia cukup unggul ketika bicara soal kecepatan dan bicara soal kelincahan. Orang Indonesia juga dikenal dengan dia sangat unggul kalau 1 versus 1, 1 lawan 1 dia sangat unggul. Kemudian faktor yang mendukung terbentuknya filosofi sepak bola Indonesia ini dari faktor kultur yang tadi saya sudah jelaskan, faktor geografis, faktor sosiologis, faktor kekeluargaan, tropis, dan respek hierarki. Di Indonesia penyelenggaraan Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu pertandingannya sering terjadi jam 3 sore, ya. Jarang pertandingan dimainkan malam. Memang ada pertandingan yang dimainkan malam, tapi di stadion yang sudah berstandar nasional. Artinya dari penyelenggaraan ketika malam itu sudah ada lampu-lampu di stadion yang bisa menerangi di dalam lapangan situ. Tapi sebagian besar rata-rata stadion yang ada di Indonesia ini belum memenuhi standar, sehingga banyak penyelenggaraan turnamen sepak bola itu sering dilakukan di sekitar jam 3 itu, jam 3 sore. Ya, kalau jam 3 sore, kalau kita di Indonesia Timur, ya, kita di Indonesia Timur, bahkan Indonesia Barat juga demikian, itu masih tergolong panas. Nah, karena panas itulah yang kemudian dia turut memacu tempo pertandingan, dia turut memacu psikologi pemain yang bermain. Psikologi pemain dan tempo pertandingan itu yang kemudian dipelihara secara terus-menerus. Nah, itulah yang disebut dengan faktor-faktor kultur, faktor tropis yang turut mempengaruhi filosofis terbentuknya sepak bola Indonesia. Oke. Ini pola filosofi sepak bola Indonesia, ya. Ini pola filosofi sepak bola Indonesia. Jadi tujuan permainan sepak bola ini adalah untuk mencapai kemenangan. Karena yang disebut dengan pemenang adalah tim yang berhasil mencetak gol sebanyak mungkin di gawang lawan. Nah, ini filosofis, ini kemenangan. Filosofis menyerang, Indonesia itu dia selalu bermain dari belakang, playing out from the back. Artinya dia selalu bermain keluar dari belakang, gitu ya. Menyerang secara proaktif dengan penguasaan bola konstruktif. Konstruktif itu terstruktur dari lini ke lini, berorientasi progresif ke depan untuk mencetak gol. Kemudian membangun serangan, ini kan polanya pola untuk membangun serangan atau gila yang bertujuan untuk mencetak gol. Itu dalam melakukan yang namanya penyerangan atau attacking. Lalu kemudian dalam bertahan, kondisi dalam bertahan itu orang Indonesia itu bertahan secara proaktif dengan melakukan pressing secara situasional berbasis panjang zona. Jadi orang Indonesia, tipikal orang Indonesia, dia kalau dalam bertahan, dia tidak pernah akan betah untuk diam di tempat. Karena ketika dia kehilangan bola, dia akan selalu berusaha untuk mencari bola itu. Itu tipikal orang Indonesia. Orang Indonesia tidak seperti itu. Ketika dia kehilangan bola, pada saat dia melakukan penyerangan dan dia kehilangan bola, pola orang Indonesia adalah dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar bola itu lagi. Dia melakukan pressing secara situasional di tempat di mana dia kehilangan bola itu. Itu tipikal orang Indonesia. Dia akan berusaha untuk ganggu lawan, dia akan berusaha untuk kembali membangun serangan. Dia akan berusaha untuk mencegah lawan untuk mencetak gol. Itu tipikal orang Indonesia dengan apapun itu. Nah, itu kelebihannya adalah dia berusaha untuk melakukan pressing dengan membuat tekanan-tekanan kepada pemain itu. Tetapi kelemahannya adalah akan terjadi penumpukan pemain dan perombakan formasi tim itu sendiri. Kalau itu tidak diatur dengan baik oleh pelatih, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya adalah dia akan berusaha untuk mengejar bola itu. Ya, ada motivasi, ada semangat yang kemudian dia tunjukkan untuk mengejar bola yang tadinya dia kemudian hilang. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah akan terjadi perombakan struktur formasi tim itu ulang. Nah, ini harus dikuasai oleh siapa? Harus mampu dikuasai oleh pelatih. Oke? Kemudian dari kedua menyerang dan bertahan ini ada yang namanya transisi, ya. Transisi, pola
transisi positif dan ada transisi negatif. Transisi positif itu yang tadinya kita sementara bertahan, kita diserang, ya, kita diserang, kemudian kita mendapatkan bola dan kita melakukan serangan balik, itu transisi positif. Sedangkan transisi negatif, kita sementara menyerang, tiba-tiba lawan mendapatkan bola dan dia menyerang balik, itu transisi negatif. Ya, kurang lebih transisi itu ada dua pola seperti itu. Nah, oke. Apa yang harus dilakukan kalau transisi itu terjadi? Kurang lebih kalau transisi dari bertahan ke menyerang, berarti itu transisi positif. Transisi bertahan defense ke attack, itu transisi positif. Maka ada dua prioritas yang harus dilakukan pada saat transisi positif ini. Prioritas yang pertama adalah melakukan counter attack. Counter attack ini artinya karena kita sementara bertahan, kemudian kita mendapatkan bola, kita sementara bertahan defense, kemudian kita mendapatkan bola untuk melakukan attack. Jadi waktu pas kita bertahan, kemudian kita mendapatkan bola, kita melihat teman kita yang paling menentukan, yang di depan, kemudian memberikan bola ke dia dengan tujuan supaya dia berusaha secepat mungkin melakukan serangan ke gawang lawan. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika lawan melakukan serangan, itu akan terjadi penumpukan pemain lawan di daerah kita, daerah pertahanan kita. Kalau terjadi penumpukan lawan di daerah pertahanan kita, maka terjadi kekosongan di mereka punya daerah pertahanan. Nah, itu yang disebut dengan counter attack. Counter attack itu kita mendapatkan bola, kemudian kita memberikan peluang kepada teman yang paling depan, berdekatan dengan mereka punya daerah pertahanan. Itu prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua adalah melakukan yang namanya rebuild up, dari defense ke attack. Rebuild up itu artinya itu pengulangan, build up itu membangun serangan. Jadi ketika kita sementara bertahan defense lalu mau melakukan attack, prioritas yang kedua adalah melakukan rebuild up. Rebuild up itu contohnya kayak gini, saya dapatkan bola, saya pemain belakang, kemudian saya memberikan arahan atau memberikan instruksi ke teman-teman saya, oke, balik ke tempat, ulang lagi. Dia balik ke dia punya tempat, kemudian melakukan rebuild up, serangan, melakukan rekonstruksi serangan ulang dari bawah, ya, dari bawah lagi. Jadi dia tidak buru-buru seperti yang tadi, dia bangun dari bawah ulang, oke, ulang, balik ke tempat, lalu main bola lagi dari bawah, dari lini bawah, kemudian kasih ke lini tengah, kasih ke lini depan. Nah, rebuild up ini biasanya terjadi paling banyak itu ketika kiper yang menguasai bola. Contoh, kita punya kiper, dia sementara bertahan, kita sementara diserang, kemudian tiba-tiba bola shooting, kita punya kiper yang tahan, kita punya kiper dapat nih. Nah, di saat itu dia bikin rebuild up. Ini contoh. Playing out from the back, artinya contoh bermain dari bawah. Ini andai kata ini bola yang kita miliki, ya, ini dikuasai oleh penjaga gawang. Berarti 4 orang ini kalau dalam permainan sepak bola, 4 orang ini merupakan pemain di daerah belakang, ya. Oke. Jika 3 dan 4 drop dan melebar, artinya tadi dia drop, ya. Ini kalau drop berarti dia turun. Drop dia turun, kalau up berarti dia naik. Drop itu turun, up itu naik. Kalau 3 dan 4 kemudian balik, ya, kita balik. Oke. Tadi posisi 3 dan 4 di sini, ya. Ini posisi 3 dan 4 di sini. Nah, ini posisi 3 dan 4 di sini. Ini masih compact. Posisinya masih compact. Compact itu keempat orang tim ini, tim merah ini, mereka masih compact, masih kecil. Oke? Ketika 3 dan 4 drop dan melebar, dia turun tapi dia melebar. Kemudian 2 dan 5 dia up dan melebar, dia naik dan melebar. Ya, 2 dan 5 dia melebar, 3 dan 4 dia turun, dia drop dan melebar. Maka jika 7 dan 11 lawan mereka tidak drop, artinya begini. Jika 7 dan 11 ini, karena 2 dan 5 kan mereka sudah
up naik loh. Mereka dua ini kan sudah up naik. Kalau misalnya 7 dan 11 ini mereka tidak mengikuti 2, atau yang 7 tidak mengikuti 5 dan 11 tidak mengikuti 2, berarti nomor 2 dan nomor 5 free. Artinya mereka bebas tanpa dijaga oleh lawan. Ini kan? Jadi peluang untuk nomor 1 kiper, dia bisa langsung kasih ke depan. Oke? Gitu ya. Jika 7 dan 11 lawan mereka draw, jika 7 dan 11 lawan tadi yang pertama, jika 7 dan 11 ini mereka tidak draw, ya, berarti nomor 2 dan nomor 5 dalam keadaan bebas. Mereka bisa dikasih bola langsung oleh kiper. Tapi kalau kemungkinan yang kedua, kalau jika 7 dan 11 lawan itu draw, mereka turun, berarti akan terjadi 2 tambah 1 goalkeeper lawan 1 orang di bawah. Artinya begini, nomor 7 dia turun ke sini, nomor 11 dia turun ke sini. Berarti tersisa nomor 9. Nomor 9 ini dia akan berhadapan dengan 2 orang pemain belakang ditambah 1 goalkeeper. 3 orang. Paham kan? Oke. Itu. Maka nomor 6 yang sementara menguasai bola, dia bebas memberikan bola kepada nomor 7. Karena tadi kan posisi nomor 10 kan di sini, dia menghalangi nomor 7. Nah, kalau misalnya dia ikut nomor 8, maka nomor 6 dia bebas memberikan bola kepada nomor 7. Begitu ya. Nanti penjelasan kalau lebih dalam nanti di kita punya materi selanjutnya. Nanti kan ada materi selanjutnya mengenai formasi-formasi pemain sepak bola. Nanti kalau kita bahas tuntas ya. Ada pemain yang bertugas sebagai orang yang melakukan penetrasi, ada pemain yang bertugas sebagai orang yang melakukan cover, dan ada pemain yang bertugas sebagai orang yang melakukan balancing. Ya, kalau cover itu dia tidak ganggu lawan itu, dia berdiri di posisi kunci yang dia mengunci lawan. Dia mengunci lawan itu artinya ini, katakanlah ini, misalnya ini kan garis out, ini garis out. Kalau ini bola di sini. Ini dia sementara pegang bola, yang nomor 11 ini sementara pegang bola. Nah, yang cover itu di sini. Yang cover di sini, nomor 3 bisa datang di sini. Nomor 3 melakukan penetrasi. Kemudian situational pressing. Cerdas menentukan tinggi rendahnya garis pressing sesuai situasi. Bola naik. Zona penjagaan. Kemudian yang ketiga yaitu zona. Itu penjagaan daerah, bukan penjagaan orang. Jadi begini. Ini Villanesia bertahan di Indonesia. Yang pertama, prinsip Villanesia bertahan, yang pertama itu harus proaktif. Proaktif itu artinya semua pemain itu harus punya motivasi yang sama untuk merebut bola itu secepat mungkin dan menguasai bola itu secepat mungkin ketika kehilangan bola. Kemudian yang kedua, yaitu adalah situational pressing. Situational pressing itu artinya cerdas menentukan tinggi rendahnya garis pressing sesuai situasi. Garis pressing sesuai situasi ini begini. Bola kalau jauh di atas maka naik ke atas. Bola dia tiba lawan bawa bola itu ke kanan maka geser lagi ke kanan. Bola bawa lawan ke kiri geser lagi ke kiri. Tiba-tiba bola tengah geser lagi ke kanan. Geser itu tetap dalam formasi dan prinsipnya tetap sama, yaitu melakukan yang namanya comeback atau mengicil tadi. Jadi kalau misalnya bola geser ke bola di sini, maka naik ke atas sama-sama. Bola di tengah, tetap di tengah. Bola geser ke kiri, geser lagi ke kiri. Bola pindah ke kanan, pindah lagi ke kanan. Oke, setiap pemain bertanggung jawab pada zonanya masing-masing, yaitu press, cover, sama balance. Oke, ini attack ya. Attack itu menggunakan formasi 1, 2, 3, 2, 3. Spread out. Yang pertama bahasa di pada saat melakukan attack ada yang dikenal dengan spread out. Spread out artinya menyebar. Menyebar ini kalau pola ini, maka ini pola yang masih terlihat kompleks, mengecil.
ya, spread out ketika attack itu kan menyerang. Tadi kan saya sudah bilang bahwa prinsip untuk bertahan formasinya harus compact, mengecil. Kalau prinsip untuk menyerang, maka formasinya harus spread out, artinya menyebar. Dia terbuka. Jarak antara masing-masing pemain kemudian jauh, berjauhan antara satu dengan yang lain. Nah, itu spread out. Tetapi kalau dalam situasi yang dekat, maka ciptakan segitiga. Dia bisa bermain dengan nomor 5, dia bisa bermain dengan nomor 6. Jadi di tim saya itu, saya larang itu kalau misalnya dapat bola, kemudian melakukan passing langsung jauh ke fullback kanan misalnya. Ini andai kata misalnya ini fullback kanan, ya. Kalau ini fullback kanan, saya larang untuk dia passing di sini. Yang pertama, karena tim yang saya bentuk itu rata-rata mereka punya tungkai, itu tidak mampu untuk melakukan bola-bola long, bola-bola jauh, passing bola jauh. Kalau mereka tidak mampu untuk melakukan passing bola jauh, maka saya ajarkan mereka main jarak-jarak pendek. Karena apa? Kalau yang ditakutkan adalah ketika nomor 4 dia melakukan long pass ke fullback kanan nomor 3, bolanya tidak sampai di sini, tapi bolanya sampai di sini. Sementara di sini ada lawan. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Makanya beberapa kali di pengalaman saya, karena postur tim saya itu kecil-kecil, kemudian panjang tungkainya itu tidak terlalu panjang, sehingga mengakibatkan kemampuan daya ledak melakukan long pass itu juga kecil. Maka saya menggunakan sistem segitiga. Sistem segitiga itu kalau dia dapat nomor 4 dapat bola, maka dia bermain dengan dua orang ini. Nomor 5 dia bisa kasih ke nomor 6. Dia dilarang untuk kasih ke nomor 10. Dia bisa kan? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kira perkuliahan kita sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut dengan prakteknya sesuai dengan yang sudah disampaikan kesepakatan kita lewat rencana pembelajaran semester RPS yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, ya. Berdoa kembali, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Demikian video singkat dari saya mengenai tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen pendidikan jasmani yang diberikan kewenangan untuk mengampu mata kuliah keterampilan dasar sepak bola. Semoga apa yang saya lakukan dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen ini menjadi berguna bagi mahasiswa dan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau, di Provinsi Maluku, bahkan di Indonesia. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom.